this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang secara singkat evolusi mengenai teori asal-usul kehidupan. Nah, sebelum masuk ke asal-usul kehidupan, teman-teman tahu nggak apa itu evolusi? Nah, evolusi adalah proses perubahan sifat dari suatu populasi dari generasi satu ke generasi lain yang memerlukan waktu yang sangat lama. Asal-usul kehidupan. Suatu benda dikatakan hidup apabila benda tersebut menunjukkan gejala-gejala kehidupan, seperti reproduksi yang ciri utamanya ekspresi, makan, minum, tumbuh, dan berkembang. Namun, beberapa ilmu pengetahuan sampai saat ini asal-usul kehidupan itu belum terkuat. Masih ada hal-hal yang terjadi yang disebut misterius. Namun, sama halnya dengan bumi dan planet-planet lainnya, ada beberapa teori yang mengatakan adanya bumi dan planet, yaitu teori nebula dan teori Big Bang. Yang pertama adalah teori nebula. Teori dinyatakan bahwa beberapa miliaran tahun yang lalu, bintang-bintang di angkasa yang tidak stabil meledak. Gas dan debu hasil ledakan membentuk kabut. Kabut ini disebut sebagai nebula. Di sini kita bisa melihat gambar. Kabut berputar dengan kuat dan terjadi pemadatan di bagian tengah. Di bagian tengah terbentuk matahari dan di pinggiran terbentuk planet-planet. Planet-planet itu terus berputar, membentuk orbit dan mengelilingi matahari. Maka terbentuklah tata surya. Kedua, teori Big Bang menyatakan bahwa materi rasanya dengan memanas membentuk benda kecil yang kemudian meledak. Ledakan ini akan menghasilkan bintang-bintang dan planet termasuk bumi. Dan ledakan yang seperti ada di gambar, yaitu material yang angkasa akan menyatu dan memadat dan akan meledak, dan ledakan itu akan menghasilkan bintang-bintang dan planet seperti itu. Dalam biologi, teori asal-usul kehidupan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori abiogenesis. A artinya dalam biologi adalah tidak, bio artinya hidup. Maka, teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Yang kedua ada teori biogenesis, di mana teori inilah yang menentang teori abiogenesis. Katanya, makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang hidup. Yang ketiga ada teori evolusi modern, yaitu teori evolusi kimia. Untuk lebih memperdalam lagi tentang teori abiogenesis, maka teman saya akan menjelaskan. Nah, yang pertama adalah teori abiogenesis. Nah, pada teori ini, orang-orang zaman dulu berpendapat bahwa apa yang mereka lihat itu adalah faktanya. Seperti orang zaman dulu mengatakan bahwa ikan dan kakak itu berasal dari lumpur, karena orang zaman dahulu melihat bahwa ikan dan kakak itu keluar dari lumpur. Makanya, teori abiogenesis ini dinyatakan bahwa makhluk hidup itu keluar dari benda hidup, dari benda mati. Generatio spontanea artinya itu makhluk hidup yang secara spontan berasal dari benda yang mati. Ada tokoh-tokohnya yang mengatakan teori abiogenesis, yaitu tokoh yang paling tua adalah Aristoteles, ada juga Van Helmont, ada juga Anthony van Leeuwenhoek. Nah, Anthony van Leeuwenhoek itu cikal bakalnya berkembangnya ilmu mikrobiologi karena beliau menemukan sebuah mikroskop yang bertujuan untuk mengamati air rebusan jerami yang ternyata di dalam air rebusan jerami itu ada mikroorganisme. Yang kedua adalah teori biogenesis. Ternyata mungkin orang tuamu juga pendukung dari teori abiogenesis atau kalian yang paling nyata sekarang. Padahal ini adalah abiogenesis, tidak makhluk hidup itu secara spontan berasal dari makhluk atau benda mati langsung berubah menjadi makhluk. Contoh yang paling nyata banyak apa? Buku. Lalu apa kata mamamu? Ada di botol minum gara-gara
Kotor. Artinya apa? Kotoran berubah menjadi kutu. Kotoran apa? Benda mati. Berubah menjadi apa? Kutu. Benar atau tidak? Kata orang tuamu, kamu berkutu gara-gara kepalamu kotor. Ya? Ya? Ternyata itu adalah salah secara biologi. Tapi sampai sekarang orang tuamu bahkan kamu juga dengan teman-temanmu ya masih beranggapan bahwa kepala yang kotoran kepala bisa berubah menjadi kutu. Kamusnya ada yang berpendapat seperti itu. Itu adalah penganut teori abiogenesis. Nah, itu paling nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Dua, teori biogenesis, di mana makhluk hidup dikatakan berasal dari makhluk yang hidup. Di sini ada beberapa tokoh yang mengungkapkan teori biogenesis, yaitu ada Francesco Redi, ada Lazarus Lajani, dan ada Louis Pasteur. Di sini saya akan menjelaskan tentang Francesco Redi, di mana si Francisco Redi ini melakukan eksperimen, yaitu mengambil 3 wadah, yaitu tiga toples. Toples pertama diisi dengan daging, tapi wadahnya terbuka. Toples yang kedua diisi dengan daging, namun ditutup dengan kain kasar. Toples yang ketiga diisi dengan daging, namun ditutup. Tidak pakai kain kasar, pakai tutupnya. Tutup rapat, ditutup dengan rapat. Nah, setelah beberapa hari, tentunya daging yang dimasukkan itu pasti busuk. Nah, dan wadah yang terbuka ini masuklah lalat-lalat karena sudah mencium aroma yang busuk yang dikeluarkan dari daging itu. Yang kedua, wadah yang tertutup dengan kain kasar. Si lalat-lalat hanya bisa mencium dari atas. Dia hanya bisa mencium bahwa ada aroma yang busuk. Jadi lalat tidak masuk ke dalam wadah itu. Sedangkan yang ketiga, wadah yang tertutup dengan rapat itu, lalat-lalat juga hanya di atas. Nah, di dalam wadah yang terbuka itu, daging-daging yang busuk itu katanya belatung itu berasal dari lalat. Bukan dari lalat. Jadi, Next. Oke, yang kedua adalah percobaan biologi. Lazarus di sini percobaannya hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Yesus. Paranji melakukan percobaan yaitu mengambil 2 botol yang berisi dengan kaldu yang panas yang terbuka dan kaldu yang panas yang tertutup. Di sini kita telah melihat kaldu yang panas yang terbuka akan menjadi keruh dan kaldu yang tertutup tetap menjadi jernih seperti biasa kaldu yang panas. Di sini dia menyimpulkan bahwa dan Ya, enggak lah, ini disebutkan. di sini kita simpulkan bahwa udara yang berada di luar akan mempengaruhi Udara menjadi bahwa mikroorganisme yang berada di udara di luar akan mempengaruhi kaldu ayam yang terbuka dan tidak mempengaruhi kaldu ayam yang tertutup. yang dari bilang itu. Oke, yang ketiga adalah percobaan menurut Louis Pasteur. Di sini dia melakukan penelitian, meskipun yang penelitiannya sudah dilakukan oleh Redi dan Paranji, yang pada sebelumnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Paranji dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara,
menurut mereka udara dibutuhkan untuk melakukan kehidupan. Di sini percobaan oleh Louis Pasteur yang di sini kaldu panas yang dipanaskan supaya tidak ada mikroorganisme yang di dalam atau mikroorganisme awal di dalam kaldu air tersebut. Dan yang kedua, di sini ada corong atau tempat untuk udara masuk. Yang kemudian beberapa hari atau beberapa waktu di sini kita akan mendapatkan mikroorganisme yang terperangkap di dalam corong atau corong yang untuk memasuki kaldu air tersebut. Baru setelah masuk mikroorganisme yang terperangkap itu dimiringkan dan tetap seperti semula dan dimiringkan lagi dan akhirnya masuk dan menjadi telur. Di sini dia berkesimpulan bahwa mikroorganisme yang muncul dari air kaldu bukan berasal dari air kaldu itu sendiri, tetapi dari mikroorganisme yang ada di udara. Selanjutnya yang ketiga ada teori Ini lagi yang paling penting di biologi, ini adalah semboyan biologi. Ini lagi kesimpulannya. Omnivitum ex oppo, omnivitum ex vivo, omnivitum ex vivo. Artinya adalah bahwa makhluk hidup berasal dari telur. Oke, lalu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain, dan semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Sebenarnya singkatnya adalah omnivitum ex oppo, omniovum ex vivo. Jadi makhluk hidup berasal dari telur dan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang indah semboyan. Ini inti dari pelajaran. Baiklah, selanjutnya yang ketiga ada teori evolusi kimia. Teori evolusi kimia menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari suatu akumulasi senyawa organik yang terjadi selama berjuta-juta tahun. Adapun teori evolusi kimia menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Harold Urey pada tahun 1893. Menurut Harold Urey menyatakan bahwa dimulai ketika keadaan atmosfer bumi pada masa lampau yang kaya dengan senyawa anorganik seperti gas metana, terus gas amonia, uap air, dan gas karbon dioksida. Menurut teori tersebut, proses pembentukan makhluk hidup bisa dijelaskan dengan 4 tahap. Yang pertama, molekul metana, hidrogen, amonia, serta uap air itu sudah tersedia sangat banyak sekali di atmosfer bumi. Selanjutnya yang kedua, energi yang dihasilkan dari aliran listrik halilintar serta radiasi dari sinar kosmis mengakibatkan zat bereaksi hingga membentuk sebuah molekul-molekul yang lebih besar lagi. Selanjutnya yang ketiga, terbentuknya zat hidup yang sangat sederhana dan memiliki susunan kimia seperti susunan kimia pada virus. Selanjutnya yang keempat, zat hidup yang terbentuk dan juga berkembang dalam kurun waktu jutaan tahun dan menjadi organisme atau makhluk hidup yang jauh lebih kompleks. Selanjutnya teori evolusi kimia menurut Stanley Miller. Pada teori ini tersebut ia menyatakan bahwa awal mula sebuah kehidupan itu seperti apa yang diungkapkan
dikembangkan oleh Harun Urey yang coba dibuktikan oleh Stanley Miller melalui pengujian memakai alat hasil dari ciptaannya. Sini ada air mendidih. Air yang mendidih akan menguap mengarah ke keran yang telah dibentuk dari sini ke sini, terus dia masuk ke percikan listrik, lalu terjadilah Yang saya kasih sini adalah waktu kita kelas 10 struktur kehidupan itu berasal dari mana kita molekul berkumpul menjadi sel. Ini miliaran tahun sel berkumpul menjadi jaringan menjadi organ menjadi organ menjadi organ menjadi